Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu dan adik-adik jamaah sholat Isya yang insya Allah dilanjutkan sholat tarawih yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tiba-tiba saja tadi sudah ada pengumuman di TV, insya Allah Idul Fitri akan jatuh pada hari Kamis besok lusa. Dengan demikian malam ini tarawih kita bersama yang terakhir. Dan besok setelah sholat maghrib insya Allah kita sudah bertakbir. Selama Ramadan ini saya mencatat ada 4 keistimewaan puasa Ramadan. Yang pertama keistimewaan itu adalah bahwa kebahagiaan orang yang puasa Ramadan itu nanti ketika berjumpa dengan Allah yang pertama. Jadi farahatun 'inda liqa'i rabbihnya nanti. Padahal kita juga beberapa kali mendengarkan bahwa kebahagiaan puncak itu adalah kebahagiaan ketika kita berjumpa dengan Allah. Yang kedua, nanti Allah sendiri yang membalas, yang mengganjar puasa Ramadan ini. Fa'innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan saya, kalau dilihat ini, ana ajzi bihi. Saya sendiri yang akan membalas dengan puasa itu. Terus yang ketiga, pintu masuk surga kita nanti juga berbeda dari yang lain. Pintu kita insya Allah, saya ngomong kita loh ya, berarti insya Allah kita semua, amin. Pintu masuknya itu namanya royan, yang royan itu nanti akan memanggil-manggil, aina shaimun, aina shaimun, aina shaimun, mana yang dulu puasa, mana yang dulu puasa. Idza dakhalat akhiruhum ughliqat dalikal baba. Yang keempat nih tampaknya bersifat emergensi, tapi emergensi itu justru yang menyelamatkan ketika seorang hamba itu akan dimasukkan neraka. Nah, justru yang menyelamatkan, memberi pertolongan, memberi syafaat ketika seorang hamba itu sudah timbangannya kok kalah timbangannya. Begini, nanti asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abadi yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an ini nanti akan memberi syafaat di hari kiamah. Puasa nanti akan ngomong begini, ay rabbi mana'tuhu ta'amu wasyahawatu bin nahari fasaffi'ni fihi. Ya Tuhanku, dulu saya mencegah makanannya dan syahwatnya di siang hari. Izinkan saya memberi syafaat kepadanya. Kemudian Al-Quran juga ngomong gitu. Ay Rabbi mana'tuhun naumu billaili fasaffi'ni fihi. Kemudian Allah menjawab, dan fal yasfa'ani, keduanya pun diizinkan memberi syafaat. Saya tadi mengatakan kok emergensi. Mengapa kok saya katakan emergensi? Saya ini sering berusaha mentafsirkan Quran dan hadis dari segi bahasa.
Karena saya bidangnya saya bahasa, saya tidak pinter ngaji, tapi saya mencoba menggunakan keterampilan saya menggunakan bahasa untuk menganalisis terjemah maupun tafsir yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan keterampilan bahasa saya. Bapak Ibu, yang digunakan dalam hadis ini, saya ulangi ya, yaqulus syam, puasa nanti berkata begini, ai Rabbi, wahai Tuhan, manak tuhut to'amu wassahawatu bin nahari. Dulu saya mencegah makanannya dan syahwatnya di siang hari. Fasyafi'ni fihi, izinkan saya memberi syafaat dalam hal ini. Nah, kata syafaat itu sendiri kalau kita pikirkan betul-betul, Bapak Ibu, pertolongan itu kalau apa? Kalau butuh kan, jenengan perlu utang kalau enggak punya uang. Jenengan perlu berbelanja kalau sudah dapurnya kosong. Jenengan ibu-ibu itu ngomong ke bapak-bapak, Pak, duit entek. Itu dalam keadaan emergensi, wis gak duwe apa-apa. Nah, demikian juga di akhirat ketika seorang hamba itu sudah kepepet, artinya divonis mau dimasukkan neraka. Syafaat itu diperlukan. Nah, itulah fungsinya. Jadi 4 tadi ya. Kebahagiaan berjumpa dengan Allah, kemudian Allah sendiri yang membalas, pintu surganya juga beda, kemudian puasa itu nanti berfungsi akan memberi syafaat ketika emergensi. Luar biasa. Sayangnya kok tinggal hari ini malam berapa? 29 apa 30? Loh, malam 30 ya. Nah, begitu cepat berlalu ya, tapi jangan khawatir, nanti mulai 2, 3, 4, 5 Syawal dan seterusnya sampai bulan Syawal akhirnya kita masih punya 6 hari lagi sebagai tombol kangennya Ramadan ini. Bapak Ibu, tampaknya hari ini saya dipesan-pesan untuk ngomong sedikit tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Kok keren sekali ya judulnya ya. Saya ini berkapasitas apa ngomong Islam dan ilmu pengetahuan itu. Tetapi saya kok ingat ya, guru saya atau dosen saya dulu sering bercerita bahwa kejayaan Islam itu memunculkan ilmuwan Islam yang justru pada zaman modern ini temuan-temuan beliau, tulisan-tulisan beliau, mereka semua, buku-buku mereka semua justru menjadi buku-buku babon. Buku babon itu artinya buku yang menjadi rujukan banyak buku serumpun. Buku babon istilahnya. Misalnya saja Al-Khawarizmi yang ahli bidang matematika, temuan-temuannya dan tulis-tulisannya itu menjadi buku-buku babon, pendapat-pendapat beliau itu menjadi landasan yang kemudian dikembangkan oleh para ahli matematika, ahli algoritma, yang algoritma itu sendiri dari Al-Khawarizmi itu. Sehingga temuan-temuan Al-Khawarizmi itulah yang menjadi dasar, kemudian dipadu dengan ilmu-ilmu cabang matematika lainnya, sehingga kita sekarang bisa menikmati yang namanya Android itu. Ya. Dan masih banyak lagi, entahkah itu komputer, entahkah itu laptop kita, dan lain-lain. Begitu juga dalam bidang medis, kedokteran, kita sering mendengar nama Avicenna, itu nama yang diinggriskan, yang nama beliau aslinya adalah Ibnu Sina, yang beliau adalah
ilmuwan Islam di bidang itu. Nah, sampai sekarang pun temuan-temuan beliau, tulisan-tulisan beliau dan buku-buku beliau itu juga menjadi buku-buku babon dalam bidang ilmu kedokteran. Ya, soal pengembangannya, ya nanti itu dipadu, dirinci. Gitu. Bahkan kalau sekarang ada bidang ilmu kedokteran yang sangat tinggi levelnya, yang diperebutkan oleh fakultas-fakultas kedokteran, terutama yang sangat ngesek untuk mendirikan fakultas kedokteran, spesialisasi bedah syaraf. Ya. Ternyata dulu pelopornya adalah juga ilmuwan Islam Al-Zahrawi. Malah dulu beliau sudah memelopori bedah neuron, ya. Jadi neurosurgery kira-kira begitu. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, ternyata mereka bertiga ini dan banyak lainnya, kebanyakan mereka ini menemukan dan berkembang dalam bidangnya masing-masing itu pada zaman Khilafah Abbasiyah yang dimulai dari 750 sampai 1250. Memang lama sekali ya. Bayangkan 500 tahun itu kejayaan Islam mencapai puncaknya. Itu sebelum Khalifah Utsmani loh ya. Nah, itu ilmuwan Islam itu di berbagai bidang itu mendominasi ilmuwan-ilmuwan dunia lainnya. Sementara sebenarnya kita bisa berpikir kesimpulannya, ketika sebuah negara atau kelompok negara itu sedang berjaya, di sanalah akan lahir ilmuwan-ilmuwan ahli di bidangnya masing-masing. Nah, kemudian setelah tenggang kira-kira sekitar 200-300 tahun, dimulailah Khilafah Utsmani yang bersentral di Turki dan di Mesir, berlanjut. Tapi setelah itu Ottoman atau Utsmani ini terlibat perang dengan Romawi Barat. Untuk Utsmani sendiri, terkenalnya dengan Utsmaniyah, itu sebenarnya sebutan lainnya adalah Romawi Timur. Sementara Inggris, Italia itu Romawi Barat begitu. Nah, saat itu Italia terutama itu sudah menggunakan pesawat terbang pada 1921. Nah, sementara Khalifah Utsmani belum. Disitulah letak kekalahannya, dan dari kekalahan itu merantak negara-negara yang dulu wilayah dan merupakan kontrolnya Khilafah Utsmaniyah, merotoli satu persatu yang sekarang kita kenal dengan negara Balkan. Ada yang menasionalisasikan diri, memerdekakan diri dan lain sebagainya, sehingga runtuhlah Khilafah Utsmaniyah. Bersamaan dengan itu pula mandek perkembangan ilmu pengetahuan yang selama itu yang terdepan adalah ilmuwan-ilmuwan Islam. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita mengatakan jatuhnya dinasti Islam itu sebenarnya salah kita. Yang benar adalah perkembangan zaman yang saat itu dengan perang dan Romawi Barat menyalip kita dengan peralatan perangnya yang melibatkan pesawat terbang tadi. Sementara Romawi Timur belum melibatkan perang udara. Di sanalah letak kekalahannya, dan kekalahan itu berimbas pada kekalahan-kekalahan bidang lainnya.
Maka sampai sekarang kita sering mengatakan dan mendengarkan orang mengatakan bahwa tidak ada lagi ilmuwan-ilmuwan Islam yang mendunia. Ada pula yang mengatakan begini, kejayaan Islam itu sudah berakhir dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik, tapi yang perlu dicatat adalah bahwa apa yang disampaikan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam dahulu itu sudah merupakan dasar dan pengembangannya tidak akan jauh dari dasar-dasar itu. Tetapi dalam hal ini Romawi Timur yang ilmuwan Islamnya banyak bidang sosial. Sedangkan Romawi Barat banyak bidang teknologi. Kita lihat saja bidang teknologi misalnya. Bapak Ibu, dari dulu zaman ditemukannya kendaraan bermotor sampai sekarang itu sudah 300 atau 400 tahun. Apa perkembangannya? Perkembangannya ternyata hanya sama dengan yang lain. Memajukan kendaraan bermotor, mobil ibu, Bapak Ibu, kalau buatan tahun 70 ya sudah hanya pakai karburator saja. Kemudian Bapak Ibu ingat ketika mulai 98 atau 2000 hampir semua mesin-mesin baik bensin maupun diesel, solar itu ditempeli dengan EV, electric fuel injection. Jadi solar atau bensin itu sebelum dimasukkan dalam pembakaran, combustion, itu diuapkan dulu. Diuapkan dengan listrik, dipanaskan dalam tabung begini. Kemudian baru disemprotkan ke pembakaran tadi. Sehingga lebih siap terbakar. Makanya kalau mobil jenengan sejak 2000 itu namanya electric fuel injection, EV. Itu lebih siap digenjot dan angkatannya lebih ringan, shoot begitu. Dan ini dikembangkan lagi. Jadi EV-nya ini dibuat double atau triple sehingga namanya bukan lagi EV. Bukan electric fuel injection tapi multi point fuel injection, MPFI begitu. Ya alhamdulillah saya pernah jadi kepala STM Jemundo, jadi harus sering-sering membaca perkembangan kendaraan bermotor ini ya. Engko nek gak nek ditakoni guru-guru lah bingung aku ya. Sekali lagi bahwa dari dulu sampai sekarang itu perkembangannya ya ditempeli. Atau Bapak Ibu ingat dulu mobil itu semua setirnya abot. Tapi sejak 96 ada power steering ya. Itu ditambahi electric power steering, electric power sehingga enteng begini. Hanya itu saja tambahannya sampai sekarang ya. Itu IPA Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar Apollo 11, Apollo 11 itu juga begitu. Gabungan dari berbagai disiplin, dari matematikanya, fisika, kemudian geofisika, geotermal, geologi dan lain sebagainya. Jadi satu terciptalah Apollo. Ilmu sosial juga begitu. Bapak Ibu, ilmu bahasa itu sendiri ada beberapa cabang. Nah cabang-cabang ini kalau tidak digabung tidak akan memunculkan ilmu baru. Misalnya begini, ini kalau ada Pak Susilo ini paling tahu ya. Kalau sudah Idul Adha waktunya beli sapi ke Probolinggo atau ke Lumajang, itu lucu yang menawarkan. Piro ini ya, 750, piro iku? 20.000, jadi 20.000 750 itu artinya 20.750.000. Yang mengatakan 20.750 itu kalau tidak belantik sapi ya belantik sepeda motor bekas ya. Dengan demikian bahasanya belantik itu
perlu dilihat dari segi bahasa dan segi sosial dan segi regionalnya dari daerahnya, Probolinggo atau Lumajang, kemudian sosialnya Belantik, bahasanya seperti itu, bahasa Jawa. Sehingga kalau misalnya kita ini mendengar ucapan begini, seorang mertua yang tua seperti saya ini pagi-pagi katanya tanda tangan, itu mencari ballpoint-nya padahal ada di atas telinganya begini. Ya. Nanti pulpen iki mang ya. Ketika saya mengucapkan nanti pulpen iki mang ya. Orang yang tidak pernah kenal dengan saya pun kalau mendengar rekaman seperti itu, ini pasti yang ngomong itu orang yang tua, agak pikun seperti saya, lali ndekeke pulpen mengono undi ya. Lah sementara artinya nanti pulpen ini adalah mantu saya yang mendengar ucapan saya ini harus segera ikut membantu mencari ballpoint saya yang saya lupa meletakkannya ini. Untuk memahami satu kalimat itu saja kita perlu ilmu bahasa, ilmu sosialnya. Sosialnya adalah hubungan antara mertua dan mantu. Nah, sekali lagi kesimpulannya adalah Bapak Ibu sekalian, ilmu pengetahuan yang baru ini perlu menggabungkan dari ilmu-ilmu yang sudah ada. Akan tetapi untuk menumbuhkan ilmu-ilmu yang baru dari ilmu yang sudah ada ini, yang diperlukan adalah kehidupan yang tenang dan biaya yang mumpuni. Nah ini bisa terjadi di negara yang aman sentosa dan makmur. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, negara-negara barat itu tidak senang kalau melihat Islam itu kok tentram makmur. Bapak Ibu agak mengklek sedikit tapi bersambung nanti. Tanggal 1 Mei kemarin jadwalnya Amerika menarik pasukannya dari Afghanistan. Akan tetapi apa ditarik betul? Ya ditarik, tapi yang ditarik itu adalah perawat-perawat, petugas medis yang sudah lama di sana ditarik, diganti yang baru karena waktunya ganti memang. Kontraknya sudah habis ganti. Tentaranya pun yang paling lama-lama sudah tugasnya lama, apalagi sudah usianya menjelang lanjut, itu dipulangkan diganti yang baru. Tidak ditarik namanya diganti. Untuk bisa memahami mengapa kok ini terjadi, kita perlu ilmu geografi, politik, ekonomi. Bayangkan 3 loh. Apa tujuannya? Begini Bapak Ibu, mengapa kok Amerika tidak akan menarik pasukannya dari Afghanistan? Begini sejarahnya, Afghanistan itu dari dulu itu sudah menjadi tempat yang diperebutkan, sekali lagi tempat yang diperebutkan oleh negara-negara maju. Kita ingat sebelum Amerika menginvasi Afghanistan tahun 2001, itu sebelumnya Soviet di sana lama. Pada tahun 86 atau 87 Soviet menarik diri, ya. Kemudian beberapa bulan Soviet dilebur kembali ke Rusia dan negara-negara sekutunya ini merdeka masing-masing. Tapi sebelum itu, nah tujuannya Sovietnya apa? Tujuannya Soviet supaya jangan Amerika yang ke sini, saya saja. Sementara sebelumnya itu ada Inggris. Inggris juga begitu. Tujuannya Inggris adalah supaya Rusia tidak masuk ke sini dan supaya Khalifah Utsmaniyah tidak juga masuk ke sini. Karena saya akan memerlukan pijakan di Afghanistan ini untuk mencanangkan kekuasaan saya sehingga negara-negara sekitar nanti bisa kontrak dagang dengan saya. Nah sekarang Amerika juga seperti itu. Nah untuk bisa bertahan di sana harus banyak alasan.
Memang diumumkan 1 Mei akan saya tarik, tetapi ternyata tidak akannya karena pertama, Bapak Ibu kalau ingat, waktu pandemi setahun lalu mencuat pertama kali, Cina itu akrab sekali dengan Iran. Bantuannya Cina itu ngeruduk ke Iran besar sekali, sehingga sekarang ini Iran dan Cina itu akrabnya luar biasa. Lah Iran ini berbatasan dengan Afghanistan. Dengan demikian Amerika berpikir, nek sak tinggal nanti Afghanistan ini, Cina sing mlebu rene. Nah, begitu. Loh, untuk bisa menyimpulkan itu ternyata kita perlu geografi, letaknya Afghanistan, Iran di mana, Cina di mana. Kita perlu politik. Tahu bahwa untuk bisa berdagang dengan mereka perlu tempat yang strategis dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini paling tidak jadi bahan renungan kita. Ada beberapa poin. Ternyata sampai sekarang itu negara-negara maju itu tidak akan rela kalau umat Islam di mana saja seluruh dunia ini menjadi tentram dan makmur. Karena apa? Dengan tentram dan makmurnya orang Islam, nanti ilmu pengetahuan itu akan kembali dikuasai umat Islam. Ya, ternyata dalam Al-Qur'an sudah ada walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya itu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, akan tetapi kita akui saja bahwa terutama di Indonesia ini ya, jangankan politik, jangankan geopolitik, geografi saja kita ini tidak tahu kok Natuna itu di mana ya. Kita juga tidak tahu kok bahwa Natuna ini sekarang sedang diperebutkan oleh Cina dan Amerika. Dan sekarang Cina itu sudah mempunyai pangkalan militer di sana, kita tidak tahu. Nah, mengapa? Kita karena merasa aman dan tentram di Jawa. Natuna jauh di antara Sumatera dan Kalimantan Barat, jauh. Mengapa mikir ke sana? Nah, ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ilmu pengetahuan itu di dalam Islam diharapkan bisa berjalan berdampingan. Ya. Ilmu pengetahuan itu sekali lagi diharapkan di dalam Islam itu bisa berjalan berdampingan, karena dengan ilmu pengetahuan itulah maka hidup di dunia ini bisa ditopang untuk mencapai ridha Allah. Walaupun kita juga tentu menomorsatukan ilmu agama. Karena dengan ilmu agama itu maka setan itu takut dengan ilmu yang ada di pikiran kita. Bahkan Rasulullah pernah berpesan, alimul wahid asaddu lisyaitani min alfil abid. Seorang yang berilmu lebih ditakuti setan daripada 1000 ahli ibadah. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa menjadi tombol kangen saya kepada Bapak Ibu semua, karena sudah hampir setahun lebih saya tidak ke sini. Tapi insya Allah nanti hari berikutnya, karena saya kerasan di Al-Ilham. Di sini tempat guyon saya hanya Pak Tarmin dan Pak Edi. Kemudian satu lagi almarhum sudah tidak ada. Lah kalau di sana Pak Rahmat itu selalu subuh sebelah kiri saya. Enak di Al-Ilham saya, akhirnya kerasan, akhirnya jarang ke sini. Aku qouli hadza al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin ihdinas syiratal mustaqim billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.